Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamnya seperti sedang berpuasa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa huwala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Abdurrahman. Lama juga saya menghafalnya itu tadi. Yang kedua adalah Bapak Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumbakut, Bapak Hengki Rosidin. Nama beliau ini mudah diingat karena hibrid. Hengki itu dari barat, Rosidin itu dari Arab. Seperti acara kita siang ini kan hibrid ini. Ada yang live langsung, ada yang online. Tapi insya Allah pahalanya sama. Jadi yang langsung ini pahalanya sama dan surganya juga sama. Bukan berarti yang online ini surganya online juga. Lalu kemudian tak dapat saya sebut satu persatu, disapa semua keluarga besar BPJS Ketenagakerjaan. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jurus kalau kita tak bisa menyebutkan satu-satu. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membeli hambal. Sudah lama saya menyampaikan tausiah, baru inilah diapit 2 Iqbal. Karena yang di sebelah kiri, pembawa acara kita Pak Iqbal, yang di sebelah kanan, ini kakak kelas saya di Mesir, Ustadz Iqbal. Ustadz Iqbal Sauki Pulungan LC. Orang Medan kalau pergi umroh, jangan lupa bersama Trapel Ustadz Iqbal. Dan saya juga selama tausiah, ini kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa kari. Sudah lama saya menyampaikan tausiah, baru inilah judulnya mencuri. Unik ya. Nah kan tadi saya waktu di hotel itu saya tanya, Bang Iqbal, ini kita ini mau kemana? Kita ke BPJS, kata dia. Apa judul temanya dikasih orang tuh? Entah mencuri apa tadi itu. Aku tengok dulu katanya. Aneh ini biasanya menuju ketakwaan, mendidik insan yang bertakwa, bagaimana menanamkan sifat takwa, bagaimana mewariskan takwa. Pokoknya Bapak Ibu saya yakin selama 9 malam kultum ini takwa terus. Baru inilah mencuri. Jadi rupanya kita ingat itu sesuatu, seseorang, tempat, sosok, ustadz, itu mudah kita ingat kalau dia mencuri perhatian. Saya lah, dalam sebulan saya 3 kali keluar. Pekan pertama, pekan ketiga, pekan keempat. Sekali keluar itu 4 hari. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Tak boleh lebih. Kalau lebih disangka orang nanti buka cabang. Jadi dalam 4 hari itu saya ceramah 10 kali. Hari ini 2, besok 3, 2. Jadi 30 kali dalam sebulan saya ceramah. Manalah ingat-ingat saya itu. Jadi kadang kalau jumpa orang, ingat saya Ustaz sama saya. Mau dibilang tak ingat, dibilang sombong. Mau dibilang ingat, kita berdosa. Jadi Pak salah senyum aja saya. Ingat Ustaz sama saya, yang dulu ngundang Ustaz. Hehehe. Itulah jalan keluar. Tapi kalau tempat itu mencuri perhatian kita, itu ingat kita. Di antaranya di BPJS ini. Di sini ingat kita. Begitu banyaklah tempat ceramah Ustadz di Sumatera Utara ini. Dari Mandailing Natal sampai perbatasan Aceh sana di Langkat. Kenapalah BPJS ini yang Ustadz ingat? Karena judulnya inilah. Mencuri. Dan itu saya ini suka ikan. Suka kali saya ikan, akuarium, kolam. Itu BPJS ini ingat saya karena ada 2 kolam ikan nampak tadi. Akuarium di kantor. Ketahuan berarti Ibu, ini banyak yang belum pernah masuk ke kantor Pak Kanwil. Ada akuarium. Menengok ikan itu kita lupa kita masalah dunia ini. Muncul masalah ikan. Jadi ada beberapa kantor yang saya ingat ikan. Satu lagi di kota paling jauh di dunia. Namanya Ujung Pandang. Makassar. Nah, itu saya ada tausiah. Dari mulai bawah akuarium sampai ke atas. Sampai di meja Bapak itu pun akuarium. Kecil. Lalu kemudian satu lagi di Bandung.
Di Bandung pun begitu juga. Tausiah saya, dari mulai keliling itu karyawan tempat bekerja sampai masuk, tidak disiapkan akuarium. Paret kecil dibuatkan. Ngalir ikan. Saya tanya, ini konsep kantornya apa? Saya tanya. Kata dia, inilah Pak Ustadz, jannatin tajri min tahtihal anhar. Air sungai yang mengalir. Saya khawatirnya tahun depan saya kemari mengalir pula sungai-sungai. Turun ikan ini dari akuarium ke parit-parit di BPJS. Jadi begitu memang cara mencuri perhatian. Jadi maka jangan heran kalau banyak perempuan itu dia ingin mencuri perhatian suaminya. Kenapa lah ibu ini asal minum jus bengkoang, asal minum jus bengkoang. Dia ingin mencuri perhatian suaminya biar mukanya putih. Jadi dipakainya. Kenapa tak pakai skincare? Kalau pakai skincare nih Pak Ustadz, yang putih muka awak aja. Muka putih, tangan hitam. Kata lakinya, kau ini orang apa sapi? Kunci mendengar ceramah saya ini, ibu, bapak, satu, jangan tersinggung. Mana tahu, macam menyindir aku Ustadz. Kadang ada orang ini begitu. Pas dengarnya itu, saya terus terang, saya tak termasuk Ustadz yang suka menyindir-nyindir. Nah, itu bukan tipe saya. Saya orangnya to the point. Kalau bahasa kampung kita, simbah daun nampak buah. Apalagi kalau saya ke Sumatera Utara ini, memang tak ada main pilih-pilih kata, tak ada, langsung aja. Karena memang orang Sumatera Utara ini tak suka berpoles-poles, lemah lembut, lemah gemulai, tak suka. Dia suka Ustadz yang berapi-api. Malah kalau lembut, ini Ustadz ini bencong jangan-jangan. Jadi mencuri perhatian. Seorang suami pun begitu juga. Dia tahu istrinya ini sukalah, maka dicarinya apalah perhatian yang paling bagus. Maka kalau kepada manusia begitu, kepada Allah pun begitu juga. Bagaimana mencuri perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah itu sifatnya yang pertama dari namanya kita tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang. Maka kalau kita mau mencuri perhatian Allah, kita ambil sifat Allah yang satu itu, sayang. Jadi kalau kita sayang, Allah langsung perhatian tertuju ke kita. Walaupun kita penjahat. Maka ibu, bapak tentu ingat tentang hadis, mohon maaf, beribu maaf. Seorang pezina, bukan sekedar zina, cari makannya dari zina, WTS. Tapi perhatian Allah tertuju ke dia. Gara-gara apa? Dicurinya sifat sayang Allah itu. Sampai akhirnya suatu hari dia pergi jalan-jalan. Minum dia di tepi sumur. Pas dia minum itu nampaknya seekor anjing menjulurkan lidah kehausan. Diambilnya sepatu botnya karena tidak ada timba. Diambilnya sepatu botnya, diambilkannya air itu, diberikannya minum ke seekor anjing. Hadis ini diriwayatkan Nabi SAW dari Bani Israel. Cerita ini tentang orang zaman dulu, bukan umat Nabi Muhammad. Kata Nabi, diampunkan Allah dosa WTS itu karena ada rasa sayang dalam hatinya. Tapi jangan cerita ini dipotong, besok beli anjing semua. Pas ditanya suaminya, kenapa kau beli? Kata Ustaz Somad, menanamkan cinta itu berawal dari anjing dulu. Ini kan maksud ceritanya ini. Tiga-tiga itu kan kotor. WTS kotor, sepatu bot kotor, anjing kotor. Anjing itu, kalau sampai dia menjilat kaki kita, maka kita basuh 7 kali dengan air, salah satunya bercampur air tanah. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di ujung. Pokoknya salah satunya dengan air tanah. Itulah bahan ejekan orang barat mengejek orang Islam. Apalah orang Islam ini? Sudah ada sabun, deterjen, sampo, masih juga lagi mencuci bekas jilatan anjing pakai air tanah. Setelah diteliti di Perancis. Yang bercerita ini pakar mukjizat Al-Quran dan Hadis tahun 1999 di Kairo. Waktu itu saya semester 2. Rupanya mereka periksa dengan mikroskop paling besar. Ditengok mereka lah bekas jilatan anjing itu. Lalu kemudian disiramkan dengan sabun, deterjen, alkohol, tak mati bakterinya. Tapi begitu disiramkan dengan air tanah, mati. Ada bakteri virus yang tak mati oleh deterjen, tapi mati oleh air tanah. Karena di dalam tanah itu sendiri ada bakteri. Itu yang dikenal dengan bakteri makan bakteri. Anak-anak kita mesti diajarkan ini tentang bakteri makan bakteri. Jangan ceritanya jeruk makan jeruk aja. Ini mendengar jeruk ini menetes air liur. Nah, ini payahnya ceramah bulan puasa ini. Jadi perhatian pertama, kalau mau mencuri perhatian Allah, tanamkanlah rasa sayang. Sayang kemana Pak Ustaz? Tak usah jauh-jauh dulu. Bagi ibu, sayang ke suami aja dulu.
Saya ini Pak Ustadz ada rasa sayang. Bagus, tapi ke laki orang. Pelakor namanya. Rasa sayang di dalam hati itu kalau kita jaga, itulah yang sedang muncul hari ini dalam bentuk memberikan buka puasa pada orang yang berpuasa. Jadi kalau selama 9 hari ini ibu belum menyiapkan bukaan puasa lebih untuk orang lain, maka mulailah besok pagi. Karena sore ini tak sempat mau belanja lagi, mau ke pajak lagi, membeli apa segala macam. Bagi jamaah yang mendengar di Jakarta, Surabaya, Semarang, pajaknya maksudnya pasar. Orang bisa ini belanja ke pajak, apalagi sekarang kan perpajakan ini sedang disorot. Pajak itu pasar. Kan banyaklah kepala-kepala dinas, orang-orang yang kantor dari Jakarta ditempatkan ke Sumatera Utara, lalu kemudian heran dia, apalah orang Sumatera ini pajak dibawa, tolong kau bawa karena aku ke pajak. Begitu juga orang Sumatera Utara kalau pergi ke kota, luar kota, orang Medan ditempatkan di Surabaya, sampai sana naik becak, kemana Pak, kemana Mas, ke pajak, dibawanya ke kantor perpajakan. Lain Padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Nah, jadi menanamkan rasa kasih sayang ini, contoh sayang ini berbagi buka puasa. Kami dengan Bang Iqbal, beliau angkatan 94, saya angkatan 98. Jadi jangan heran kalau wajah kami jauh betul beda muda saya dari dia. Karena saya adik kelasnya. Jadi kami selama di Mesir itu Bu, Pak, 4 tahun dari tahun 2002, 2001, 99, 98, itu 4 tahun tak pernah masak buka puasa. Loh, jadi sebagai mahasiswa di mana kalian buka puasa? Di Mesir itu disiapkan mereka lah tenda-tenda. Di stasiun kereta api ada tenda, di stasiun bis ada tenda. Asal ada tanah lapang, orang Mesir itu buatkan tenda. Ditulisnya di tenda itu Maidatur Rahman. Maidah artinya apa itu? Jamuan. Rahman Allah. Maidatur Rahman, jamuan dari Allah. Karena memang tak tahu entah siapa yang ngasih makanan. Jadi asal jam 6 sore, itu datanglah kita ke tenda itu, tengok anak Indonesia semua isinya. Tengok kanan Indonesia, tengok kiri Indonesia. Begitulah. Kenapa? Karena memang mahasiswa Indonesia waktu itu 2.400 orang. 2.400 orang. Dan saya selama 4 tahun di Mesir itu tak pernah kenal perempuan pacaran. Karena mahasiswa Indonesia 2.400, laki-laki 2.100, perempuan 300. Persaingan itu ketat. Saya ini termasuk yang tereliminasi. Itulah ibu sekalian. Tapi hikmahnya itu pula lah. Jadi dimanapun saya tausiah sekarang, apalagi kalau ke kampus-kampus, jangan kalian pacaran, jangan kalian pacaran, haram. PD saya mengucapkan. Nah, itu dikasih Allah. Jadi memang saya ini dibentuk Allah. Coba kalau saya kuliah di Indonesia dulu, tentu tak terlalu banyak saingan kan? Dapat juga lawak kan? Tak bisa ceramah. Kalau mau bilang jangan pacaran, dalam hati, alah kau dulu cap tupai ya. Lompat sana, lompat sana. Asal naik ke pokok kelapa, berlubang kelapa itu semua. Jadi saya ini memang terselamatkan oleh keadaan. Dulu saya sekolah di Medan nih Bu. Sekolah saya dulu di Jalan Sisingamangaraja, sebelum Simpang Marendal, sebelah kiri setelah Simpang Limun. Namanya Muallimin Al-Wasliyah. Dari tahun 90 sampai 95. Tak juga ada pacaran. Kenapa? Karena orang tua angkat saya tinggal di Sungai Sekambing, di komplek LLAJR sebelum rumah sakit Stanggang. Ayah angkat saya kepala dinas perhubungan, namanya Bapak Haji Hasim NT. Waktu itu gubernur Riau pula. Gubernur Sumatera Utara namanya Pak Haji Raja Inal Siregar. Di antara slogan semboyannya Marsipaturi Hutan Abi. Jadi saya berangkat haji dibawa ayah angkat saya tahun 92, kelas 2 SMP. Mat, kami pergi semua. Aku, Umi, ayah, abang, kakak, semua kami pergi. Kau berani kau di rumah ini sendirian? Kami ke Makkah. Oh, aku takut. Wah, tahu saya ini tujuannya ke Makkah ini. Kami pergi semua ke Makkah, kau sendirian di rumah nih. Aku takut, tak berani, aku bilang. Udah akil balik kau? Sudah, saya bilang. Pergilah saya ke Makkah. Ditulislah oleh Waspada. Masih ada koran Waspada itu lagi? Saya tahu, cuma ngetes saja. Jamaah haji termuda Sumatera Utara, Abdul Somad. Jadi saya ini dari dulu udah viral. Wah.
Simpan koran itu, gunting lah koran itu. Koran waspada itu saya gunting, tempel, tak kalian tengok. Waktu itu kan belum ada Google lagi, belum ada Facebook, bukan macam sekarang. Sekarang foto, foto tak ada di like orang. Jadi balik haji kelas 2 SMP, takut semua cewek-cewek itu dekat. Kenapa? Pak Haji. Jadi saya ini memang udah dibentuk Allah, situasinya itu memang mencekam. Sampai akhirnya pulang kuliah LCMA, lagi cemas mencari anak gadis. Tapi dulu, sekarang tidak lagi. Jadi tanamkan rasa sayang dalam hati, itulah akan turun perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya ini termasuk orang yang sayang. Sayang kepada anak, sayang kepada keluarga. Kata Nabi, khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, khairukum li ahli, orang yang paling baik lembut hatinya. Walaupun tahajudnya tak banyak, walaupun tarawihnya tak banyak, walaupun zikirnya tak banyak, walaupun baca Qur'annya tak banyak. Saya tahu dalam hati jamaah, gua banget. Aku lah nih Pak Ustaz. Aku tarawihku tak banyak kan. Masjid sana 23, masjid sana 11, aku 2 rakaat. Walaupun baca Qur'annya tak banyak, oh betul ini, betul ini. Biniku udah 9 juz Pak Ustaz, aku 9 ayat terlungkup. Yang penting ada rasa sayang kita dalam hati. Jadi waktu Nabi memeluk cucunya itu, anaknya namanya Fatimah, menantunya namanya Husain. Dulu saya selalu nyebut nama Fatimah, ingat anak Nabi itu. Sekarang selalu nyebut Fatimah, ingat bini di rumah. Nama anak Nabi ini namanya Fatimah. Nama anak Fatimah ini Hasan dan Husain. Diciumnya lah Hasan dan Husain. Ada satu orang Arab Badui di samping dia, namanya Habis bin Aqra namanya. Kata Habis bin Aqra, kenapa lah kau cium-cium cucu kau ini Muhammad? Orang Arab Badui ini kasar, tak ada sopan santunnya. Aku 10 anakku perempuan 1, 10 anakku laki-laki 1 pun tak ada yang kucium, kata dia. Kata Nabi, man la yarham la yurham. Siapa yang tak ada rasa sayang dalam hatinya, maka tak turun sayang Allah kepadanya. Itulah maka jangan heran Bapak Ibu kalau saya nampak anak-anak kecil tuh, saya usap kepalanya. Kata anak, maka di mana-mana kadang saya ceramah anak kecil. Dia ambil orang tua anak, Ustaz, anak saya mau foto, katanya. Tahunya saya, anaknya itu dijadikannya alasan. Sampai sekarang tak pernah saya ceramah karena marah menengok anak kecil, tak pernah. Ada orang sekarang tak suka menengok anak kecil di masjid. Asal ada anak kecil di masjid. Dapat Bapak video, saya dikirim orang beberapa bulan yang lalu. Anak kecil sembahyang di belakang. Tahulah anak kecil. Wah. Datang bapak tuh balik, diterajangkannya anak tuh. Mungkin dia pemain karate, entah judo, entah aikido, entah taekwondo lah. Tuh campak anak tuh ke belakang. Saya menengok tuh, ya Allah. Saya tak pernah. Anak-anak kecil itu, selama anak-anak itu mau dia ke masjid, apalagi ini bulan puasa ini. Anak-anak. Kalau ada di masjid kita itu anak-anak yang masih mau sholat ke masjid, 20 tahun lagi masjid kita itu masih ramai insya Allah. Tapi kalau masjid itu udah sunyi aja. Isinya tuh atu yang udah diintai malaikat maut. Jadi di antara semua instansi, di antara semua kantor, badan, BUMN, instansi, yang paling menanamkan rasa sayang dalam hati itu adalah BPJS Ketenagakerjaan. Dia memang iklannya munculnya dia lama prolognya itu ke sana kemari ke sana ke situ juga gol. Udah mau mati orang itu di rumah sakit, bayangkan, udah ngap-ngap bau. Istrinya udah menyanyikan lagu menghitung hari. Lakinya menyanyikan lagu setengah napasku pergi. Siapa yang menyelamatkan orang ini? BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan ini 2 gendangnya. Satu menyelamatkan orang, satu mempercepat mati. Kalau pegawai itu tak peduli, gimana Pak BPJS kami? Panjang nih ceritanya, mati dia langsung. Ada orang bekerja di kantornya, setelah dapat gaji, baru dia bisa melaksanakan ibadah. Setelah dapat duit, dia di tempat kerjanya itu pulang ke rumah, baru bisa dia beribadah. Orang BPJS Ketenagakerjaan enggak. Dengan pekerjaannya itu dia bisa beribadah. Sambil bekerja, makanya muncul istilah sambil menyelam, minum air, maka gembung masuk angin. Sambil bekerja itu dia bisa dapat. Makanya aku sampaikan kepada ibu-ibu di seluruh Indonesia yang suaminya bekerja di BPJS Ketenagakerjaan, kalau laki kalian itu agak lambat pulang dari kantor, dia sedang beribadah.
Ini bapak-bapak, kalian udah aku selamatkan. Udah aku selamatkan begini di siang Ramadan ini, masih juga lagi kalian kena repet, kena hamuk, kalian sabar. Bang ini pulang nggak bisa bawakan aku ke mall Perindustrian sore-sore ini mau ngabuburit terlambat. Kata Ustaz Somad, ini ibadah deh, untuk mencuri perhatian Allah. Tetap juga kalian kena repet, sabar Pak. Kenapa? Orang yang direpet istrinya, itu nanti kalau dia meninggal, itu tidak kena azab kubur lagi. Pas mau diazab, kata malaikat, yang ini tak usah kita azab, udah azab kali. Orang mana istrinya? Orang Medan, atau usah kita azab lagi. Tadi saya menduga bahwa tausiah di Ramadan ini kan kadang saya bilang sama Ustadz Iqbal, kalau Bang nanti pas menyusun jadwal, tolong jangan ada ceramah menjelang berbuka. Kenapa begitu? Karena menjelang berbuka, orang menganggap Ustadz ini pelengkap penderitaan. Sudahlah lapar, haus, bekerja, Ustadz tuh pula lagi. Jadi saya menduga ini kan jam-jam genting ini sekarang. Saya menduga ini nanti yang kusampaikan ini paling bagaimana menghadapi sakratul maut. Rupanya Ustadz Somad suuzon. Di BPJS Ketenagakerjaan, suasana pengajian macam tidak sedang berpuasa. Karena orangnya bersemangat semua. Tadi saya mau menyampaikan tausiah ini udah mau duduk aja. Duduk sambil-sambil slow lah kita ya. Terus kata Pak Hengki, dia tentu tak disuruhnya, tak dibilangnya. Berdiri, tentu tak. Dengan bahasanya saya paham. Dengan bahasanya saya paham. Dia ingin supaya kita bersemangat. Ini adalah menunjukkan kepada Allah, perut kami boleh lapar, leher kami boleh haus, tapi kami tetap mencuri perhatianmu, tetap beribadah dengan aktivitas yang all out. Tidak setengah-setengah.